Berhenti sebentar. Lihat hidup kamu. Kalau kamu masih bangun pagi dengan muka lelah, badan capek, dan dompet kosong, itu bukan nasib. Itu kesalahan kamu sendiri. Karena setiap hari, kamu tetap pergi ke tempat yang kamu benci, demi gaji yang bahkan gak cukup buat hidup layak, tapi kamu tetap bertahan. Kenapa? Takut? Mager? Atau sebenarnya kamu udah pasrah sama hidup? Dengerin baik-baik. Selama kamu nurut sama sistem, hidup kamu gak akan berubah. Kantor gak peduli kamu capek. Bos gak peduli kamu stres. Tagihan gak peduli kamu nangis. Waktu gak peduli kamu belum siap. Satu-satunya yang bisa nyeret kamu keluar dari hidup yang nyiksa ini, cuma diri kamu. Cerita ini buat orang-orang yang udah muak jadi korban, bukan buat yang masih nyaman jadi budak rutinitas. Pertanyaannya sekarang, kamu mau terus hidup kayak gini, atau kamu akhirnya mulai ngelawan? Dengerin ini, hidup kamu sekarang bukan karena keadaan, bukan karena ekonomi, bukan karena kantor pelit, bukan karena gaji UMR. Hidup kamu sekarang adalah hasil dari keputusan kamu kemarin. Kalau hari ini kamu masih bilang, ya mau gimana lagi, realita hidup emang gini, itu mah nasib saya. Stop, itu bukan realita. Itu pembenaran. Karena di luar sana, ada orang yang gajinya sama kayak kamu, tapi bisa bangun usaha kecil. Bisa nabung, bisa investasi, bisa nambah skill, bisa keluar dari hidup yang bikin sesak. Bedanya cuma satu. Mereka marah, kamu pasrah. Mereka muak terjebak, kamu cuma mengeluh. Mereka paksa diri berubah, kamu masih nunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat itu nggak akan pernah datang. Kalau kamu terus nunggu momen ideal, yang datang justru cuma penyesalan. Karena hidup itu simpel. Ubah atau hancur. Gerak atau digilas. Bangun atau tenggelam. Dan ini bukan drama. Ini kenyataan. Kalau kamu tetap jalan dengan hidup yang sama, 5 tahun lagi kamu akan lihat ke belakang dan bilang, kenapa dulu gue nggak mulai? Alarm HP Lela berdering keras jam 5 pagi. Suaranya nyaring banget. Bikin siapapun pasti kaget kalau dengar. Tapi buat Lela, itu udah jadi suara paling biasa setiap hari. Dia buka mata pelan-pelan, masih malas gerak, masih capek, masih ngantuk. Dia cuma rebahan beberapa detik sambil mikir, aduh, mulai lagi deh hari panjang ini. Kamar kosnya kecil, cuma muat kasur, lemari, dan meja kecil. Di langit-langit ada sedikit noda air yang entah sejak kapan gak hilang-hilang. Lela bangun, geser tirai tipis, dan lihat luar jendela. Masih gelap, cuma lampu jalan yang kelihatan. Walaupun dingin gak bikin semangat naik. Dia cuma menarik napas panjang. Setelah itu, dia langsung pakai seragam kerja yang warnanya udah mulai pudar karena dicuci terus. Dia ke dapur kos, bikin sarapan seadanya roti tawar dan kopi sachet. Simple, murah, dan cepat. Memang itu menu andalannya tiap pagi, soalnya gaji pas-pasan harus diatur banget. Keluar kos, dia jalan lewat gang sempit yang isinya motor bertumpuk, ibu-ibu nyapu, dan suara ayam tetangga. Udara pagi lumayan seger, tapi dalam hati Lela tetap ngerasa berat. Dia menuju halte buat nunggu bus. Orang-orang udah banyak yang nunggu juga. Wajahnya mirip, ngantuk, capek, dan kayak nggak terlalu semangat menjalani hari. Bus datang, ya biasa telat. Orang-orang langsung berebut naik. Di dalam bus sudah penuh. Lela akhirnya berdiri sambil pegangan di tiang. Bau parfum campur keringat dan bau pagi-pagian orang kerja semuanya jadi satu. Dari jendela, dia lihat motor-motor numpuk, klakson di mana-mana. Kadang Lela ngerasa hidupnya ya kayak macet itu. Mentok, padat, dan gak tahu kapan bisa jalan lebih cepat. Sampai kantor, dia naruh tas dan langsung disambut tumpukan kerjaan. Dokumen banyak banget, email masuk terus, dan layar komputer yang kayak gak ada akhir tugasnya. Bosnya dating cuma buat bilang, jangan lupa laporan jam 3 ya. Tanpa salam, tanpa senyum. Lela cuma jawab, iya pak. Walaupun dalam hati dia ngomong, aduh, lagi-lagi laporan. Sepanjang hari dia ngetik, ngecek angka, dan ngerjain hal yang sama kayak hari-hari sebelumnya.
Teman-temannya pada ngeluh soal gaji yang belum naik-naik, soal harga makanan makin mahal, soal tabungan yang gak keisi-isi. Lela cuma ikut ketawa kecil, padahal isi hatinya sama persis. Jam 6 sore akhirnya dia keluar kantor. Langit udah gelap, hujan turun gede banget. Dia neduh di depan gedung sambil merapatin jaket. Tubuhnya capek, otaknya capek, dompetnya apalagi. Dia lihat genangan air di pinggir jalan. Lampu-lampu kendaraan mantul di permukaannya. Saat itu dia mikir, pelan tapi jelas. Apa hidupku bakal selalu begini ya? Bangun pagi, kerja sampai capek, bayar tagihan, terus ulang lagi dari awal. Pertanyaan itu gak cuma lewat begitu aja. Rasanya kayak nancep di kepalanya. Kayak ada sisi dirinya yang mulai protes, mulai gak mau bertahan dengan hidup yang gini-gini aja. Malam itu, di tengah hujan dan lelah, Lela baru sadar. Mungkin ada sesuatu yang harus berubah. Setelah hujan agak reda, Lela akhirnya nekat lari kecil menuju halte. Bajunya basah sebagian, rambutnya lembab, tapi dia udah terlalu capek buat peduli. Di dalam bus, dia duduk paling belakang, menempelkan kepala ke jendela yang dingin. Matanya menatap keluar, tapi pikirannya kemana-mana. Pertanyaan yang muncul di depan gedung kantor tadi terus muter di kepalanya. Apa hidupku bakal selalu begini? Bus melaju pelan, tapi pikiran Lela justru jalan lebih cepat. Selama ini dia cuma jalan mengikuti arus. Sekolah, kerja, nabung sedikit, bayar ini itu, dan berharap semuanya cukup. Tapi makin lama, semuanya terasa makin jauh dari kata cukup. Harga makanan naik, kos naik, ongkos naik, gaji ya tetap di situ-situ aja. Pas bus berhenti di lampu merah, Lela lihat seorang ibu jualan gorengan di pinggir jalan. Meski hujan sebelumnya, si ibu tetap buka lapak kecilnya. Ada payung besar, ada kompor kecil, dan beberapa pembeli yang antre. Wajah si ibu terlihat capek, tapi senyumnya tetap ada. Lela bengong sebentar. Orang kayak dia aja tetap bisa bertahan. Masa aku nggak bisa nyari jalan lain? Pikirnya. Sesampainya di kos, Lela ganti baju, bikin mie instan, lalu duduk di kasur sambil menatap HP. Biasanya dia buka TikTok buat hiburan, tapi malam itu, entah kenapa, dia kepikiran nyari video soal keuangan, soal cari penghasilan tambahan, soal orang-orang yang berani berubah dari hidup pas-pasan jadi lebih baik. Dia nonton banyak video, mulai dari orang yang jualan online, yang belajar investasi pelan-pelan, sampai orang yang resign dan bangun usaha kecil. Semuanya kayak nyenggol hatinya sedikit demi sedikit. Bukan karena mereka instan sukses, tapi karena mereka punya keberanian buat mulai. Aku bisa nggak ya? Gumamnya pelan. Dia ambil buku catatan kecil yang biasanya cuma dipakai buat nulis daftar belanja. Malam itu, buku itu berubah jadi tempat curahan isi kepala. Lela nulis, hidupku sekarang terlalu melelahkan. Aku ingin merasa punya kendali. Aku mau punya penghasilan tambahan. Aku mau hidupku berubah. Dia tatap tulisan itu lama banget. Rasanya kayak baru sadar sesuatu. Dia nggak butuh jadi kaya dalam semalam. Dia cuma butuh satu langkah kecil. Satu pintu kecil yang bisa membuka peluang. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Notifikasi WhatsApp dari grup kantor. Isinya keluhan soal lembur besok dan tambahan pekerjaan minggu depan. Teman-temannya pada komplain, tapi Lela cuma menatap layar tanpa ekspresi. Malam itu dia sadar, kalau dia terus terjebak dalam ritme yang sama, hidupnya nggak akan berubah sedikit pun. Lela lalu buka marketplace. Dia lihat-lihat barang yang murah untuk dijual kembali. Mulai dari aksesoris, makanan ringan, sampai parfum refill. Dia scroll lama banget. Mencoba ngebayangin mana yang paling mungkin dia mulai. Akhirnya, dia ngetik pesan ke dirinya sendiri di HP. Besok aku mulai. Meski kecil nggak apa-apa, yang penting mulai. Setelah itu dia rebahan, menatap langit-langit kamar kos. Kali ini, berbeda dari pagi tadi, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Capek iya, tapi ada sesuatu yang baru. Kayak semacam harapan kecil yang baru tumbuh.
Di tengah kesunyian malam, Lela tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa punya pilihan. Keesokan paginya, alarm berbunyi seperti biasa. Tapi kali ini, Lela bangun dengan perasaan sedikit berbeda. Capeknya masih ada, jelas. Tapi ada semacam energi baru yang muncul setelah semalam dia memutuskan untuk mulai mencari penghasilan tambahan. Walaupun kecil, niat itu bikin paginya punya warna yang lain. Sambil sarapan roti tawar dan kopi sachet, Lela buka HP. Dia lihat ulang barang-barang yang semalam sempat dia tandai di marketplace. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi excited. Akhirnya dia putuskan untuk mulai dari yang paling sederhana, yaitu menjual camilan kekinian yang banyak dicari tapi modalnya kecil. Setelah pulang kerja nanti, dia berencana beli beberapa bungkus pertama buat dijual ke teman-teman kantor dan tetangga kos. Pelan-pelan aja, pikirnya. Di bus, dia mulai membuat list strategi sederhana di memo HP. Beli 10 bungkus dulu. Foto produk dengan lighting di jendela kos. Jual via WhatsApp story dan grup kantor. Target, profit kecil dulu, yang penting jalan. Pikirannya sibuk, tapi sibuk yang menenangkan. Namun begitu sampai kantor, realita langsung menampar. Tumpukan kerjaan lebih banyak dari biasanya. Bosnya mendadak bilang ada laporan mendesak yang harus selesai sebelum jam 2. Teman-temannya pada panik, kantor gaduh, semua orang ditarik untuk tambahan tugas. Lela baru duduk 5 menit sudah dipanggil ke ruangan. Lela, laporan ini harus selesai hari ini. Kalau perlu lembur, lembur. Jangan pulang sebelum tuntas. Nada bosnya datar tapi menusuk. Lela cuma mengangguk. Tapi dalam hati sesuatu terasa berat. Kayak tali yang ditarik semakin kencang. Sepanjang hari dia mengetik tanpa henti. Matanya perih, pundaknya nyeri, dan pikirannya mulai kacau. Saat istirahat pun, dia nggak punya waktu makan. Teman-temannya sudah duduk di pantry, sementara Lela masih terpaku di depan layar. Jam menunjukkan jam 7 malam. Kantor mulai sepi, tapi Lela masih di meja, menuntaskan laporan. Ketika akhirnya selesai dan hendak pulang, dia sadar satu hal. Rencananya beli stok pertama camilan batal total. Toko sudah tutup, tenaga sudah habis, mood hilang entah kemana. Saat dalam perjalanan pulang, Lela merasakan campuran perasaan. Sedih, kecewa, marah, dan lelah yang menumpuk. Dia menatap langit gelap dari jendela bus, dan air matanya mengalir tanpa disadari. Kenapa selalu kayak gini? Begitu mau mulai, pasti aja halangannya. Bisiknya pelan. Sesampainya di kos, dia duduk di kasur tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya dari jalan yang masuk lewat jendela. Tangannya mengambil catatan semalam yang bertuliskan, "Besok aku mulai." Dia tatap tulisan itu lama banget. Matanya sembab. Kemudian ia menarik napas panjang. Kalau hari ini gagal, bukan berarti besok nggak bisa. Ucapnya mencoba menenangkan diri. Dia buka marketplace lagi. Barang masih sama. Harga masih sama. Kesempatannya juga sama. Akhirnya, dengan tangan gemetar lelah, dia klik tombol beli. Modal pertamanya keluar. Langkah kecil itu terasa seperti keputusan besar dalam hidupnya. Saat itu Lela sadar, perubahan itu memang gak datang mulus. Kadang harus lewat halangan dulu. Tapi malam itu, di kamar kecil itu, dia membuat langkah kecil yang akhirnya, tanpa ia tahu, akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah keputusan kecil itu, berubah jadi perjalanan baru buat Lela. Stok camilan yang dia beli pertama kali datang 2 hari kemudian. Dia langsung semangat buka paket itu begitu sampai kos. Baunya wangi, packaging lucu, dan harganya memang murah tapi menarik. Dia foto produknya pakai kamera HP dengan cahaya matahari dari jendela kos. Hasilnya nggak sempurna, tapi cukup bagus untuk standar pemula. Dengan deg-degan, Lela upload ke WhatsApp story dan kirim ke beberapa teman kantor. "Cobain yuk, enak, murah, dan aku jual eceran," tulisnya. Awalnya dia nggak berekspektasi banyak. Tapi beberapa menit kemudian, notifikasi pertama masuk. "Lel, aku beli 2. Lela langsung senyum. Notifikasi kedua datang. Lalu ketiga.
Lalu ada yang chat, "Bisa kirim ke lantai 2 nggak?" Dalam sejam, dari 10 bungkus yang dia beli, 7 sudah terjual. Perasaannya campur aduk antara senang, kaget, dan tidak percaya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa punya sesuatu yang benar-benar punya dirinya sendiri. Bukan titah kantor, bukan tugas bos, bukan tekanan hidup, tapi usaha kecil yang dia mulai dari niat hati. Malam itu, sambil menghitung keuntungan kecilnya, Lela tersenyum sendirian. "Mungkin aku bisa lanjut ini," gumamnya. Minggu demi minggu, Lela belajar banyak hal. Dia belajar cara promosi, cara melayani pelanggan, cara mengatur modal, sampai cara mengatur waktunya supaya tidak bentrok dengan pekerjaan kantor. Dia capek, iya, tapi capeknya beda. Bukan capek terpaksa, tapi capek yang ada hasilnya. Perlahan, pelanggan mulai bertambah. Teman kantor minta stok lebih banyak. Anak-anak kos langganan tiap minggu. Bahkan, ada tetangga depan gang yang minta titip jualan di warung kecilnya. Penghasilannya mulai meningkat. Jumlahnya memang belum besar, tapi cukup untuk membuatnya mulai menabung, sesuatu yang dulu hanya jadi angan-angan. Suatu malam, ketika dia baru selesai packing pesanan, Lela duduk sebentar di tepi kasur. Dia membuka catatan kecilnya. Halaman yang dulu hanya berisi keluhan dan kelelahan, kini terisi rencana-rencana baru. Di bagian bawah halaman, dia menulis, "Aku mau hidup yang lebih dari sekedar bertahan." Menulis kalimat itu tiba-tiba membuat dadanya hangat. Dia sadar, ternyata ia sudah melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Beberapa bulan kemudian, situasi kantor semakin berat. Tugas semakin banyak, tekanan makin besar. Tapi kali ini, Lela nggak lagi merasa terjebak. Karena dia tahu hidupnya nggak cuma tentang kantor. Dia punya jalur lain yang sedang tumbuh. Suatu sore ketika lembur tak berkepanjangan dan bosnya marah-marah tanpa alasan, Lela duduk di kursinya dan merasakan sesuatu. Sebuah keberanian yang lama sekali tidak ia rasakan. Dia pulang ke rumah, mandi, lalu duduk di depan meja kecilnya. Dia membuka catatan. Menulis satu kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. "Aku tidak mau hidupku berhenti di sini." Dan dengan tangan yang mantap, dia menulis tepat di bawahnya. "Aku siap mengambil langkah berikutnya." Langkah yang lebih besar. Langkah menuju kebebasan yang selama ini cuma bisa ia bayangkan dari jauh. Malam itu, di kamar kecilnya, Lela tahu satu hal. Ia mungkin dulu hanya seorang karyawan lelah, tapi sekarang, ia sedang menuju hidup yang ia pilih sendiri. Dan perjalanan barunya baru saja dimulai. Hidup Lela tidak berubah dalam semalam. Tidak ada momen ajaib yang langsung membuat segalanya mudah. Tidak ada pintu besar yang tiba-tiba membuka jalan menuju kaya raya. Yang ada hanyalah keberanian kecil. Satu langkah, satu keputusan sederhana, yang akhirnya mengubah arah seluruh hidupnya. Dulu, Lela menjalani hari hanya untuk bertahan. Bangun, kerja, capek, ulang lagi. Sama seperti jutaan orang lain di luar sana yang merasa hidupnya digerakkan arus bukan oleh pilihannya sendiri. Tapi saat dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa hidupku harus selalu begini? Disitulah perubahan dimulai. Dari langkah kecil menjual camilan, dia belajar sesuatu yang jauh lebih penting daripada uang. Bahwa kendali atas hidup kita tidak datang dari keadaan, tapi dari keberanian untuk membuat langkah pertama. Dan kadang, langkah pertama itu sangat kecil, tapi cukup untuk membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Perjalanan Lela mengajarkan kita, kelelahan bukan tanda untuk menyerah. Kadang itu justru tanda bahwa kita sedang berada di batas lama dan siap memasuki bab baru dalam hidup. Perubahan tidak butuh hal besar. Yang dibutuhkan adalah keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kesempatan tidak datang menghampiri, kita yang menciptakan. Hidup tidak wujud sempurna sebelum kita bertindak. Bahkan dari kamar kos kecil, dari roti tawar dan kopi sachet, dari bus penuh tersesak, seseorang bisa membangun masa depan barunya. Dan yang paling penting, hidup yang kita inginkan tidak akan datang kalau kita hanya menunggu.
Tapi ia akan mendekat perlahan ketika kita berani melangkah. Meski langkah itu kecil, di akhir kisah ini, Lela bukan tiba-tiba menjadi orang kaya, bukan. Tapi ia menjadi seseorang yang punya pilihan. Ia bukan lagi korban rutinitas, melainkan penentu arah hidupnya. Dan untuk siapapun yang membaca kisah ini, mungkin hidupmu sekarang terasa berat. Rutinitas melelahkan, mimpi terasa jauh, dan harapan terasa tipis. Tapi ingat, kamu tidak butuh hidup besar untuk memulai perubahan besar. Kamu hanya butuh langkah pertama. Langkah kecil itu bisa jadi awal dari kisah luar biasa dalam hidupmu. Seperti Lela, dan seperti siapapun yang berani bilang kepada dirinya sendiri, "Aku tidak mau hidupku berhenti di sini." Perjalananmu mungkin baru akan benar-benar dimulai hari ini.